Misalnya kayak minta tolong makhluk itu Untuk muncul di menampakkan. depan. Iya, yang orang tidak bisa melihat secara kasat mata. Bisa. Sangat, Udah deh, nggak usah deh. sangat bisa. Nggak usah. Hah? Kenapa? Itu barusan. Badan sehat, yuk kita lari biar kita kagak lemes. Asik. Bila ingin happy jalani hari, yuk ngobrol dulu sama Nabila Gomez. Wah, kamu nggak nyangka loh. Masalahnya kamu kenapa jadi cerewet atau bisa cerdas begitu? Kenapa? Kepala sama hati dekat. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Aduh, Iya. makasih lah aku udah diundang di sini loh. Seneng banget. Tapi walaupun gimana ya, saya pernah ada hubungan kerja ya waktu ada acara untuk RRI. Iya, RRI ya? waktu aku jadi penyiar radio di RRI. Terus Nah, saya iya. jadi bintang tamuku. Kebetulan. benar-benar. Seneng banget bisa ketemu lagi silaturahmi di sini Iya, ya. iya. Nyebelin nggak waktu jadi bintang tamu? Kurang. Nggak seperti ini aja. Padahal aslinya nyebelin ya. Oh, Itu ini tadi ya. menyenangkan. Harus. Oh, Harus nyebelin karena kalau orang nggak nyebelin tuh nggak keingetan ya? nggak variatif. Nggak ya. variatif. Hidupnya gitu ya. Nah, Ih, berani tadi potong aja loh. Ih, beliau itu orang wise, Oh, wise. bijak. Bijak. Habis itu saya dibejek. makasih nih udah nyempetin ke rumah. Sama-sama. Kita- Iya, aku juga makasih banget loh. Ini Kita soal ngobrol-ngobrol seputaran kehormatan. Apa nih? Karir. kehidupan Kehidupan. kita lah. Aduh, serem deh Sama-sama kalau ngomongin masalah berbagi kehidupan. cerita. Serem deh. Langsung ke tujuan. Asik. Seneng deh kalau yang to the point gini. Yes. Kalau kita ngadain sesuatu atau job-job di Jakarta atau di Indonesia kan itu dari negara kita ya. Nah, kita sekarang bicarain masalah pernah konser di Korea. Iya. Dan ya pokoknya konser pertama di luar negeri Iya. di Korea ya. Benar waktu Ayo itu. silakan. Udah gitu aja. Kasih- Ya pengalamannya gimana? Kasih tahu gitu. pengalamannya kayak apa. Ya waktu itu emang udah berapa tahun yang lalu ya waktu ada singleku yang langsung ke pelaminan itu. Alhamdulillah langsung ditawarin untuk ada beberapa artis perwakilan, ada Once waktu itu, ada Mbak Fitri Karlina, ada beberapa artis lah ya, ada ya sekitar 10 lah gitu. Itu emang dipilih untuk berangkat ke sana untuk menghibur tenaga-tenaga kerja yang ada di sana. Memang mereka yang memilih kayak aku maunya artisnya yang Ini gitu. Alhamdulillah, aku juga kaget. Aku kaget. Kok aku dipilih siapa aku gitu ya? Jangan-jangan tetangga kamu kali yang di sana. Nah, Bisa jadi kan? Bisa jadi tetangga. Wasilahnya, benar. Benar. Aku juga siapalah aku dipilih gitu kan. Ya udah, tapi ini satu kesempatan yang nggak mungkin bisa aku tolak, nggak mungkin. Datang 2 kali, akhirnya ya udah bismillah berangkatlah ke Korea untuk menyanyikan singleku yang waktu itu langsung ke pelaminan itu. Rasanya gimana? Konser di Indonesia? Ya rasanya awalnya terbang dulu dong. Kan melayang-layang pakai pesawat kan. Bener banget sih, Idi. Itu dulu sebelum. Bener banget. Ya terus. Maksudnya kan biasa konser di Indonesia, Iya. terus konser di Korea. Gitu. Seperti apa? Seperti apa? Bangga lah pasti, bangga banget, seneng banget, deg-degan kan takutnya. Terus aku suka belajar bahasa kan, jadi aku sedikit belajar bahasa Korea gitu. Kayak ayo kalau misalnya itu apa bahasa Koreanya, ayo joget bareng-bareng itu apa? Apa tuh bahasa Koreanya? Lupa, kaca. Kalau ayo itu kan kaca gitu. Kaca tuh ayu. Heeh, tapi Oh, lupa. berarti kalau kaca Handika, berarti Ya. ayu bersama. Gitu. Kan ini kan saya parlima dari ini. Nah, kamu jangan baper dong. Oh, Udah iya. tadi aku samain adik kamu hadir di sini. Di Ini. sini Kok pakai ikut-ikutan. kok pengen balas omongan aku kayak begitu sih? Hei, jangan begitu dong. Jadi bahasa Lanjut. Koreanya apa? Aku lupa. Tuh, Lama banget. langsung lupa loh. Aku Iya. lupa. Pokoknya ada lah, susah sih, agak susah. Tapi kalau kaca itu artinya ayo. Ayo kaca. Gitu. Oh, kaca. Itu ayo kalau Pecah. kaca berarti jangan ikut gitu. Kaca. Beda lagi dong kalau ayah tuh. Tapi seru. Alhamdulillah seru. Di sana juga ternyata warganya juga antusias menerima kita. Terus juga ya alhamdulillah sih semua lancar waktu itu. Sempat ketemu opa Korea dong? Ah iya tuh. Opa Gangnam banyak. Style yang Opa. Di Korea katanya ya sangat nggak seperti Indonesia kan, hotelnya besar-besar, kamarnya atau bahkan kalau di sana kan
kantor pun yang namanya, ayo main ke kantorku, nggak tahu cuman 2 kali berapa. Emang betul begitu ya? Iya, benar. Sempit ya, atau benar. pemanfaatan. Jalan kaki kan kemana-mana kan, deket ya kita kayak dari sini ke ruang tamu kan deket ya kalau Lihat. Oh dari sini ke Berarti satu budaya sama Indonesia. Kalau deketnya orang Tasik ya. Gini. Eta di situ. Nah, masih 7 gunung lagi. Bukan, lihat ininya kalau begini. Kalau begini deket bener. Nah kalau begini deket itu. Ini melengkung ke atas dulu tuh. Gitu. Oh itu. Parli salah. Jadi kalau gini itu deket. Kalau dia melengkung. Melengkung jauh. Kadang-kadang balik lagi nggak nyampe. Jauh ternyata, tapi jalan ya udahlah jalan. Tapi semua kehidupan yang namanya job-job di seni itu menyenangkan ya? Menyenangkan pasti Ayah. Kan pernah jadi hostnya Makhluk Halus juga. Waktu sama siapa ya? Sama Stukul ya? Sama Stukul ya. Itu apa sih? Itu program apa ya? Mister Tukul jalan-jalan. Oh, Mister Tukul jalan-jalan. Jadi memang kan ada program Mas Tukul waktu itu kan bukan Empat Mata yang di program studionya. Kalau yang jalan-jalan memang dia mencari mengeksplor tempat-tempat yang boleh ditanyakan nggak tentang Mas Tukul? Nakal nggak orangnya? Kelak-kelak nggak? Iya. Kaca. Dia kan sahabat saya juga. Mas Tukul baik. Ya, baik. Ya wajar lah kalau kan kita sama-sama entertain kan. Karena ada intonasi baik itu secara psikologi harus dibedakan. Baik gitu ya. Baik. Cuma sama entertain kan memang harus menghibur, harus sama-sama ramah. Iya, ramah. Gitu. Apalagi sama yang junior, baik banget. Nah, di Indonesia sama Korea itu kan sama-sama apa nih ya? Sama-sama satu rumpun. Tapi apa yang membedakan antara negara itu dengan negara kita? Mungkin culture-nya kali ya, lebih ke culture, lebih ke budayanya. Karena kalau di sana tuh lebih kayak gini ya, kerja. Jadi etos kerjanya kuat parah banget sih, dari pagi sampai malam banget. Terus habis itu juga dia tuh kayak cuma nyempetin waktu makan tuh ya cuma sekedarnya aja makan 5 menit. Itu bagaimana cara menikmati hidupnya ya? Kalau Indonesia kan beda. Indonesia mah dapat duit berangkat gitu. Iya, gimana besok aja gitu. Selesai kerja kadang-kadang kalau misalnya dia lagi mau kumpul-kumpul nongkrong gitu ya udah nongkrong tapi besok paginya kalau dia mau ini harus kantor lagi pagi lagi gitu. Orang sini kan besok agak siangan deh gitu kan. Malam habis begadang nih kan gitu. Berarti etos kerjanya luar biasa ya? Luar biasa sih, parah tuh. Ini ada satu nih, ada satu hal nih yang saya tahu sedikit tentang Neng Gomez nih. Ini punya indera keenam yang memang benar-benar sangat sensitif. Punya indera keenam yang memang benar-benar sangat sensitif. Ya, bener. Belum. Enggak jadi serem loh, tadinya saya seneng loh. Oh iya. Begitu punya siksaan saya jadi agak gimana gitu. Tambah lebih seneng dong. Agak gemeteran. Gemeterannya karena apa? Ya deg-degan takut dibongkar-bongkar kan gitu. Suka dong kalau dibongkar-bongkar. Emang saya perabotan. Jadi benar kayak itu kata Kang Cica. Sebenarnya mungkin ada keturunannya ya. Ini dia nih. Ada keturunan yang tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa didinai, nggak bisa ditolak bahwa memang sebenarnya memang iya ada. Kristen nih berarti takdir. Ngeri lo bahasanya. Takdirku menjadi indra keenam. Pales ya. Tapi gini, kamu nyanyi tuh dapat banget loh. Ini nih. Palesnya. Lanjut. Ikut. Lu pakai itu ya. Ya lanjut. Kadang-kadang kan kalau berangkat kemana, entah di Indonesia atau ke luar negeri, pasti orang yang punya indera keenam itu biasanya sih ditakdirkan selalu ketemu dengan para penghuni yang kasat mata lah kalau kasat mata. Ya. Karena memang dulu sama Mas Tukul juga eksplornya tempat-tempat seperti itu. Iya benar ya. Iya kan? Terus jadi kayak dan juga ternyata aku juga ada keturunan, akhirnya semakin terasah kemampuannya. Lepas dari kerjaan akhirnya suka iseng gitu. Suka iseng kayak penasaran juga ya. Kalau di Korea bentuknya kayak gimana nih makhluknya. Kalau di Indonesia kan seperti ini. Iya.
Bener sih. Makhluk. Cuman kan saya udah pensiun jadi tuyul, udah insaf, tapi kemampuan masih ada. Kapan kita maling? Jangan dong. Kalau lagi oper baru. Karena kalau ketangkap orang nggak percaya, oh masa artis maling gitu kan? Ya, harus kreatif dong dalam kejahatan. Iya, bener. Jangan. Janganlah, malah ngajarin yang nggak bener. Iya. Lanjut. Jadi emang waktu itu penasaran ya aku waktu di Korea pengen gimana sih bentuknya kalau di Dia Indonesia. cakep-cakep iseng nih, pakai penasaran. Karena aku ketularan sama ayah. Oh, Bapak juga iseng juga ya. Terus gimana? Jadi ketemulah di Korea itu saat aku udah selesai GR, udah selesai rehearsal apa segala macam, aku dapat hotel yang kebetulan hotelnya bagus, bukan hotel nggak bagus. Dan aku pikir juga hotel mahal pasti itu ya, karena kan hotelnya itu hotel yang adat banget gitu, culture banget gitu loh, yang otentik gitu hotelnya, bukan hotel-hotel yang modern gitu ya. Aku malah seneng nih gitu, wah seru nih tidurnya begini kan gitu. Terus pas banget kayak begitu buka kamar, assalamualaikum gitu kan, assalamualaikum, ya ada di situ, langsung ketemu. Itu dia itu. Bentuk bayangan atau memang wujud? Wujud. Bukan bayangan asli. Kan jadi dia menghadap tembok. Ketika aku buka pintu, dia cuma jadi setengah muka yang kelihatan. Itu lama tuh main tatap-tatapan gitu. Enggak dong. Enggak natap dong, setengah. Gini. Setengah Mana muka. tuh dia kicer. Apaan tuh gitu enggak ya? Tapi katanya kalau makhluk seperti itu tuh terlepas dari makhluk itu jenisnya seperti apa, tapi kadang-kadang mereka nggak mau menampakkan bentuk wajahnya. aslinya. Sebenarnya gini ya, makhluk-makhluk itu juga paham mana yang bisa diajak komunikasi ngobrol, mana yang enggak. Mana yang cuma bisa diisengin, mana yang lu kan tahu, lu kan misalnya kayak gini nih, kita kayak bestie nih ya, kayak bestie. Enggak lah, kalau diam serem jangan bestie, nyamain aja. Misalnya nih kayak lu kan tahu gua, lu jangan sok-sok nggak tahu gue deh, ngobrol ya kayak gitu loh. Jadi jangan pura-pura nggak tahu dah lo gitu. Bisa kayak gitu. Nah, dan tuh akhirnya kayak jebret buka gitu kelihatan gitu. Oh ya sudah, aku cuma menghormatin aja. Kan aku juga bingung bahasanya gimana, dia juga nggak ngomong apa segala macam. Aku bersih-bersih, beres-beres, itu akhirnya dia balik badannya. Tapi itu kamar yang waktu dibuka itu memang kamar yang mau dihuni. Nah itu cara biar si itu tuh bisa keluar atau memang hilang begitu aja? Hilang aja gitu. Berarti bareng dong di situ, keberadaan di situ. Ketika lagi tidur mah ada, orang itu ada dong. makhluk itu ada. Iya. Mungkin sudah di situ. Cuman nggak nongol-nongol gitu. Iya, gitu suka-suka dia lah ya, kadang nongol kadang. Curang kalau dipikir ya, curang loh. Kok curang? Curang, kita nggak bisa ngeliat dia. Kalau kita cuman selimutan sama pakaian dalam doang, dia lihat dong. Astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa, memang harus jarang ke laundry, jadi kurang bersih. Sering-sering ke laundry. Nggak ada hubungannya sama laundry. Kotor kan? Iya. Tapi seru juga ya kalau dia bisa lihat kita enggak ya. Tapi bisa nggak? Misal, Bila bisa, ya mau lihat nggak bentuk aslinya yang bisa nggak tolong dia membuka ke saya gitu, nongol gitu, supaya kelihatan. Misalnya kayak minta tolong makhluk itu untuk menampakkan. Iya, yang orang tidak bisa melihat secara kasat mata. Bisa. Udah deh, nggak usah deh. Sangat bisa. Nggak usah nyari yang macam-macam deh. Cuman itu tadi balik lagi orang tersebut misalnya si ya kan kamu lah ya gitu. Kamunya udah prepare nggak, udah ready nggak, bisa nggak? Karena kan orang juga bisa ada yang ketahuan, ini kayak gini susah dimasukin, ini gampang dimasukin, kan udah ketahuan. Kesiapannya ya. Yang gampang dimasukin tuh yang gimana? Kita harus tahu Iya dong. Yang gampang. Biar gua beli gembok nih gimana? Yang gampang dimasukin gimana? Aku nggak bisa ngasih tahu gimana ininya ya. Bokis nih orang nih. Tadi kita mau ngasih tahu sekarang. Aku nggak bisa kasih tahu ciri-cirinya. Cuman aku hanya aku yang bisa tahu ada lubang nggak gitu nggak bisa dikasat mata gitu. Bahwa ini orang bisa dimasukin atau enggak. Karena ada yang bilang kalau iganya renggang ya, Kang. Kalau orang iganya renggang gampang kemasukan. Kita nggak mungkin di CT scan dulu lihat. Nah iya makanya gitu kan. Jadi cuman ada beberapa hal yang ini orangnya ada lubangnya nih, ini gampang nih. Kalau nggak ini susah nih. Biasanya kalau yang cerewet kayak saya emang nggak bakal dimasukin ya, dia nggak suka ya. Kamu menghindar. Baiklah kita lanjutkan pembicaraan. Kamu lebih gampang. Ganti topik dong, bener yang lain. Yang mana? Apa yang lain kayak gitu? Takut.
Tapi penasaran nggak sama hal-hal begitu? Biasa aja lah. Kalau Tapi gimana kalau saya bakatnya pernah bisa nggak dipakai buat sesuatu yang bagus gitu, Kang? enggak gini, Nggak usah gini gitu juga nggak apa-apa. ini apaan sih mentang-mentang punya HP lah, HP Ini murah aja. lagi nanya malah HP. Nah, Saya kita mungkin gini. jualan pulsa. Kita kan udah tahu ya, kartunya seperti ini. Tuhan punya ngasih bakat ke Hak Gomez. bukan bakat, hak hak udah ya, hak. hak prerogatif seperti Nah, itu. kita ada ide nih. Iya, benar. Jadi bagaimana kita kalau bisa bikin biro jasa, bergabung sama kepolisian, Ini apabila ada yang hilang STNK, kehilangan mobil, kehilangan kita anak. ini, kehilangan anak, Waduh. kehilangan jodoh, Waduh. kehilangan masa depan. Aduh. gimana? Yuk. Lanjutin. Ya, Hilangan apa lagi? maksudnya sesuatu yang diberikan Tuhan ke kita ternyata bisa jadi bermanfaat buat orang lain. Iya, benar. Gimana? Itu sih. Saya ya. mau mulai pasang iklan nih sekarang. Jangan. Jangan. Itu Bisa. nggak gampang. Oh, ada prosesnya. Mungkin ada prosesnya ya, karena aku kan nggak menekunin itu gitu loh. Aku nggak belajar. Sebenarnya ada mungkin ada pelajarannya. Emang ada, karena aku bukan mau perdukunan itu, jadi aku nggak mau. Ini yang mau nih ini. Saya mau ikut-ikutan. Tadi kan ide. Oh iya, iya sih. Ide kali Sebenarnya aja bisa manfaat. aja. Kayak ada waktu itu sempet kayak tiba-tiba saudara gitu nanya gitu, Bil, kayak STNK aku ini loh masih ada, cuman aku tuh baru bayar gini, di mana sih gini-gini. Terus aku cuma doang, merem, fokus. Oh ada kok nggak hilang. Coba aja cari di sini. Terus Ternyata dia memang lihat, ada. Tunggu. Aku tunggu setengah jam. Kok ada di sini? Terus ternyata ini beneran ada. Nah itu waktu lagi diem, mikir di situ. Ah, itu prosesnya itu terjadi secara alami atau memang Alami prosesnya harus begitu? nggak tahu, alami aja, spontan aja gitu. Oh, berarti Nah, bisa jadi beda-beda ya? Gini, Gimana saran ya? sama kamu nih. Kamu minta tolong sama Bila. Bagaimana cara mencari mengembalikan harga diri gitu. Kamu kan udah kehilangan harga diri, cowok gimana? Bisa ada Kirain hordeng serius nggak? loh. Bisa ada hordeng nggak? Hordeng di sini gitu, biar tadi kalau mau membaca gitu. Itu Tapi kamu benar kan- juga selain ya tadi teman minta tolong, pernah kepikiran nggak kepengen ya menekuni? Enggak. Nggak ada. Enggak lah, kan aku basically penyanyi, udah nyanyi aja sama nge-host. Nah gini kan, manusia itu diciptakan oleh Yang Maha Kuasa Ya. adalah makhluk yang paling sempurna. Ya, benar. Pernah nggak? Maaf sebentar. Iya. Ini Saya jadi maafin nih. tingkatan manusia itu ilmu dengan jin misalkan ya. Betul. Makhluk. Jin setinggi-tingginya jin tingkatannya 6 tingkatan. Yes. Sedangkan manusia ada 13. Betul. Tapi ketika manusia ini tingkatannya ada di 5 udah jelas kalah sama jin. Iya. Karena jin sendiri udah di 6. Udah di 6. Kebanyakan manusia tuh yang disesalkan tuh ilmu dalamnya itu hanya ada di tingkat 3, Betul. tingkat 4, tingkat 5, enggak Iya. sampai 6. Sedangkan Mungkin dia takut ketinggian kali, Kang. kalau yang Kalau tinggi-tinggi, oh takut gitu. Jadi udah 3 dia turun lagi gitu. nah dengan keberadaan Maaf. kenapa? Ada yang ngintip barusan. Di Teman saya. Gebok nih. beneran. Gila Ada. tak gue gebok nih. Pakai Terus demo dia Kang, gini. cepetan Kang. Tadi tingkatan, woi Caca Andika, terusin, woi Caca Andika, terusin. Saya mau kenalin Nggak kamu. usah. Fokus, maaf. Gebok nih. Oke, terus gimana tadi tingkatan Terus, 4, terus. 5, Ah, 4, 5, 6. Ini kenapa? tua-tua bercanda nih terus 4, 5, 6. Iya. Kan ini bolong kelihatan dari sini. Manusia bisa kalah Iya. sama makhluk walaupun manusia Bener. lebih Cakep dimuliakan. nih. Maaf. Mungkin gak usah dimaafin, ini lagi lanjut. ya. Kang. Di belakang ada Iya. taman. Ada taman banyak. Ada taman woi, nggak? bintang tamu ini nomor 4, 5, 6. Bagaimana? Ada Ada benar. taman Ini kecil. 4, 5, 6. Ya Tanya udah, mulu ya terus. udah. Dia takut. 4, 5, 6. Dengerin dulu. Ih, ini 4, makanya. 5, 6. Ini kadang-kadang. Ini- Lah kan dia muncul ntar Bodoh baru amat. ceritain. Terus Semulia-mulianya ini live manusia loh, terus iya. nggak bisa mengalahkan yang tingkatannya 6 karena mereka tingkatannya si manusia ini 5. Iya dong. Tapi bisa aja mengalahkan si makhluk halus itu kalau tingkatannya di atas ilmunya si makhluk itu. Iya. Tingkatannya. Nah, sekarang pertanyaannya untuk Bila. Bila, Kenapa dia pernah namanya gabok nih? Nggak tahu, bener. pernah nggak Saya berantem atau Oh, ada ini interaksi, sama makhluk interaksi, begitu gitu? Oh, jadi dari tadi tingkatan tadi akhirnya ujungnya berantem ya. Pernah berantem Ada interaksi nggak? gak Iya. gitu? Lucu banget. Kan kalau tadi cuma interaksi ngelihat doang. Nah, ini interaksi mau kita Caca ada. sering ya. Ya, Sering. ada. Kalau Ada yang ngajak interaksi langsung. fight juga. Ya waktu itu sempat ada juga cerita waktu ponakan aku. Jadi Hmm. waktu kakakku hamil, kan aku masih satu rumah sama kakakku waktu itu. Ada sesosok
makhluk ya kita ngomongin Iyalah siapalah Mbak K lah ya, Mbak K ya. si Mbak K itu kan seneng ya kalau misalnya ada yang ada hamil atau berbau darah, ambis dan segala macam tuh seneng, udah pasti ditungguin gitu loh. Terus aku udah feeling nih, wah ini pasti ganggu nih gitu. Ini kan ada energi baik, ada energi negatif. Kalau aku lihat energi negatif ini ganggu nih, kan kasihan nanti kan ada bayi dan segala macam. Aku udah coba baik-baik ngomong jangan ganggu, Oh, interaksi ngomong baik-baik ke si Tante K itu. Aku udah sempet ada interaksi, tapi dia namanya makhluk begitu ya, kadang-kadang kan suka susah diomongin ya. Oh, dianya ngeyel gitu. Ya begitulah kurang lebih. Terus habis itu bayinya lahir beneran, itu ponakanku mau dibawa waktu itu. Sama si Tante K itu. Terus akhirnya aku pikir kayak wah tak bener. Ya udah sok aja kita perang. Perang itu gimana ya? Kalau antara kita yang manusia lawan yang kasat mata. Kasat mata itu kan? Aduh gimana nih? Tidak kasat mata ya. Pakai perumpamaan deh gitu. Apa tembak-tembakan, apa main pantun-pantunan. Kalau kalah lu gua ambil anak lu gitu enggak? Perang aja. Perang aja kayak seakan-akan dia mau ngambil bayi, aku tahan energinya, aku lindungi gitu. Kayak nahan energi aja. Oh, jadi perang antar energi. Iya. Makhluk-makhluk seperti itu tuh kan ya kalau di manusia kan ada perbedaan nih. Misalkan di manusia yang satu ada yang orang gila, orang yang waras atau apa. Kalau makhluk begitu jenis-jenis makhluk itu kan ada kuntilanak mungkin atau jin atau apa. Genderuwo. Itu sebetulnya itu sama sebagian dari jin tersebut. Jin lah itu. Oh jin ya. Itu termasuk jin ya. Oh cuman casingnya aja. Oh gitu. Dia ada juga yang kecil, yang gede, yang cowok, yang cewek gitu. Ini yang kecil nih. Ini kan contoh kan penasaran. Iyalah. Ada? Pasti ada. Oh jadi bukan karena kita lihat di film jadi ada tuyul, ada kuntilanak. Itu emang bener. Ada yang menyerupai perempuan, ada yang menyerupai anak-anak gitu. Serem juga ya. Udah nggak usah serem lah. Seru lah ya. Man jangan ngomong-ngomong ke belakang. Terus kepengen nggak itunya nggak ada? Apanya? Pengen banget. Udah coba berbagai macam untuk menghilangkan itu. Udah titisan susah. Iya. Tapi nggak apa-apa kalau itu kalau hanya untuk manfaat. Bahaya, ntar lama-lama basah kan? Tetesan. Tetes air mata. Nggak usah nyanyi udah. Iya. Udah nggak usah nyanyi. Suara aku palas. Iya aja yang nyanyi. Oh tapi nggak bisa dihilangin? Udah coba berkali-kali, udah sampai wah udah dibersihin apa segala macam ya tetap aja. Sampai sekarang buktinya tadi barusan nongol. Orang ngobrolin yang lain mah ngobrolin. Ketika di daerah nggak apa-apa saya sebutkan daerahnya Ketapang Kalimantan Barat. Ketika itu si panitia itu pas bubar selesai jam 5:30, bubar, dibilang, Kang Caca, kok kelihatannya sehat-sehat aja nih tamu dari Jakarta nih. Emang kenapa Kak? Namanya Kak Jenab. Kenapa Kak Jenab? Aduh, ayo lihat Kak. Kang Caca kita lihat. Tuh lihat anak-anak musik tuh, ambruk semua, sakit semua. Yang tadi sepanggung bareng. Iya sepanggung. Lah kenapa? Kang, tadi lihat makhluk nggak Kang? Orangnya pakai kain sarung, tangan pendek, matanya merah menyala kayak lampu, sorot kayak apa namanya, laser kayak laser. Enggak, aduh untung Kang nggak lihat itu. Kalau lihat ya, bisa-bisa seperti nasib seperti itu. Nah kenapa saya nggak bisa ngelihat itu? Dinasibkan untuk tidak bisa melihat. Apa karena udah rabun jadi nggak bisa ngeliat kan? Ya kan siapa tahu tuh Kang ya namanya udah tua kan rabun. Baru abis operasi katarak. Ya kan waktu itu mah belum ya. Itu bener kan kalau yang lain kan anak muda. Hey ini. Habis potong gaji. Ya itu gimana? Itu kenapa ya? Emang yang seperti aku bilang tadi ya. Jadi mereka tuh juga bisa milih-milih. Jadi mana yang mau diisengin, sesuai moodnya mereka juga, ya sama kayak kita aja lah. Tapi kenapa dari sekian banyak cuman beliau doang yang nggak ditunjukkan gitu? Kecuali ada 4-3. Ya kalau gitu aku harus ketemu dulu, harus komunikasi dulu. Kenapa sih? Apa dia kesel kali ya? Dia gitu kali enggak ya? Mungkin nggak? Enggak, mungkin begini, mungkin pemain semua pada jelek-jelek, saya doang yang cakep. Itu. Yang cakep mah udah kontradiksi banget kan. Atau mungkin Ayah punya karakter yang pemberani. Bisa jadi. Mungkin. Siapa aja diomelin. Bener. Punya karakter yang tegas gitu, yang pemberani. Jiwa leadership. Mungkin bisa jadi yang seakan-akan kayak udahlah kayak males ngisengin orang ini gitu. Bisa atau kalau gue isengin juga percuma, nggak bakal berhasil, nggak bakal takut. Bisa jadi gitu juga kan. Ya mungkin bisa jadi juga. Tapi namanya makhluk begitu ya nggak bisa ini juga ya. Bisa nggak kita ngeberanin diri sendiri kalau ketemu yang begituan? Misalnya
Kan katanya ada yang bilang ya, kalau dia berani, kalau kita takut dia jadi berani. Kalau kita takut dia malah tambah berani. Itu logika apa benar? Itu enggak sih. Oh enggak, bohong. Ya kalau kita takut, kita berani, kalau memang pada dasarnya dia mau memunculkan wujudnya dan memang kita gampang untuk berarti nggak ngaruh ya? Pernah nggak ada yang makhluk seperti itu yang memang mendekat ke kita, memang dibilang seperti sifatnya manusia lah, suka gitu, atau ini ada jatuh cerita cinta. juga nih ya. Mumpung ayah cerita, nanya begini, ini pas banget aku punya cerita buat ayah. Ini nggak serem ya, ini nggak serem. Romantis, walaupun spooky. Enggak dong, ini tetap romantis buat aku. Jadi dulu tuh sempet aku tuh kan ya kira kan kalau misalnya kemana aja kan, terus juga syuting di satu jalan-jalan juga pasti kemana aja. Waktu itu terakhir ke Solo sama Mas Tukul jalan-jalan syuting program. Udah pulang-pulang kadang mama tuh suka kan bobo sama mama, tidur sama mama. Kadang-kadang suka kok kayak kok mukamu beda ya Bil, kayak mukamu kadang-kadang muka kayak nenek-nenek tua. Kayak kamu tua banget sih Bil gini. Oh ya? Oh berarti ini ngikut nih, yang ini set gitu. Aku sempet kayak ya udah aku diem dulu, aku fokus, aku berdoa bla bla bla, terus hilang lagi. Sempet kayak gitu. Nah, waktu yang dari Solo itu aku ngerasa kayak ada seseorang yang ngikut gitu. Kalau itu mah udah berasa, kalau ini udah merasa. Seseorang ya, bukan makhluk, maksud aku bukan makhluk yang negatif nih. Bukan keluarganya tante tadi. Bukan. Aku kok ngerasa gitu. Terus aku panggil. Karena memang tiap maghrib biasanya, maghrib menuju isya. Aku panggil, muncul dong. Gitu. Iya, aku bilang kayak penasaran kan, kayak ngapain sih ngikut-ikut kalau nggak muncul? Kan panas, berat, nggak enak bawanya gitu kan. Ngapain sih kalau ikut tapi nggak ini muncul dong, mau ketemu. Ketemulah dia, aduh ganteng banget, masya Allah. Berwujud. Iya. Pakai celana lepis atau celana bahan? Ya kan namanya berwujud ya kan, casingnya gimana gitu. Usahanya Itu begitulah. masya Allah ganteng banget. Jadi dia kayak dari kerajaan gitulah. Oh berarti bajunya baju seorang pangeran lah. Pangeran. Nggak pakai baju. Oh sih. Telanjang dada. Oh. Telanjang Jadi kayak dada. pendekar zaman dulu ya. Ke bawahnya Nggak pakai wig dong, nggak mungkin dong. Pakai dong ya, masa nggak pakai ya? Pakai lah. Bukan, maksudnya nggak kelihatan ke bawahnya. Apa biasa kemben kayak begini segitu ya? Kan walaupun lelaki kalau kerjaan suka enggak, seperti dia pakai kayak kain ke bawah. Kain gitu. Aduh, untung nggak pakai kain ya. Kalau nggak pakai kain. Tapi nggak pakai wig kan? Pakai jambul. Jambul. Itu benar-benar masya Allah, masya Allah. Nah itu dia munculnya itu kalau bicara waktu manusia pada saat pagi kah, siang kah, sore? Tadi aku bilang maghrib, setiap maghrib menuju isya. Kenapa manggilnya pas maghrib? Kaji kan mukanya nggak terlalu jelas kan? Orang jelas lah. Jelas banget. Emang kamu nggak ada cahayanya? Ini saya pakai lampu di dekat ini. Jadi waktu itu aku sempat komunikasi ya sama dia. Kenapa kau ngikut? Nggak apa-apa pengen kenal. Kayak orang PDKT gitu loh. Penghuni mana tuh? Dari mana gitu? Yang di Solo itu? Dari Solo. Dari Solo juga, tetap orang lingkungan sana ya? Jauh dari juga. Dari Keraton. Dan ternyata udah lama berhubungan sampai akhirnya ada suatu keganjalan, orang rumah tahu nih kenapa nih anak tiap maghrib kok suka mediasi sendiri, diam sendiri gitu, suka senyum-senyum sendiri, ngobrol sendiri, apa kayak orang kayak punya dunianya lain sendiri gitu. Lagi kasmaran kayak kita lagi happy sendiri gitu. Tapi maghrib doang gitu. Maghrib nyengir-nyengir sendiri gitu. Ngobrol kayak kita lagi PDKT gimana sih? Cuman orang lain gak ada yang bisa ngelihat. Nggak ada. Terus aku bilang enggak, bentar jangan ganggu deh, aku lagi ngobrol gitu. Ya bentar deh, aku lagi ngobrol ya, jangan gitu. Terus akhirnya lama-lama nggak benar nih, jangan diturutin kayak gitu, jangan. Enggak, orang benar gitu kan. Terus akhirnya sampai pada suatu hari aku tuh Pak Ustadz kan ada Pak Ustadznya kan, kalau misalnya di syuting kayak gitu, aku nanya ke Pak Ustadz yang lebih pintar gitu, yang lebih gini, Pak Ustadz, aku tuh ketemu gini gimana sih menurut Pak Ustadz, bla bla bla. Terus ditunjukin wajah aslinya. Bisa dia ya? Ditunjukin wajah asli, ternyata nggak seganteng itu, dan itu negatif. Terus cara berpisah dengan dibantuin Pak Ustadz. PDKT-annya itu? Dibantuin Pak Ustadz. Dipotong sama saya nih. Tolong liatin. Ya. Di belikat saya sampai tangan ini saya. Ada yang sedang berada di sini nggak? Nah. Ada. Hah? Belikat tuh apa sih? Di kanan kan? Ada. Belikat apa sih belikat? Belikat ini nih tulangnya. Oh, ada. Udah 1 bulan ada di sini. Diobatin nggak bisa. Ke dokter kemana juga? Berarti bahasanya ngegelendotin lah ya? Ngelendotin.
kayak orang, tapi belum bisa terusir. Ada ya. Ada. Di kanan ya. Berarti di sininya gitu. Gitu makanya saya ini nggak main-main karena apa? Sering gini. Ayah terakhir bisa dari mana? Ini tidak ada hubungannya dari mana. Apabila ada sesuatu ganjalan ya, dari siapapun, larinya pasti saya ketemplokan makhluk. Sini. Tapi saya nggak pernah khawatir, nggak pernah ini. Ntar juga hilang. Dulu juga bisa hilang sendiri. Dulu di sini nggak sembuh-sembuh. Ke dokter kayak kemana nggak sembuh-sembuh. Nggak sembuh-sembuh. Nggak diurut apa nggak sembuh-sembuh. Tapi saya berharap ada salah satu nanti mau jadi tujuan. Saya pengen diurut sama beliau karena beliau bisa mengusir itu. Ya. Sini nih, ini berat nih udah berapa kali minum obat itu ya? Oh nggak ada nih. Pasti Enggak. ada something sebelumnya, pasti ada sesuatu yang Jelas mungkin itu. kalau Tapi tiba-tiba gitu. saya sembunyikan kan untuk itu karena apa? Tidak baik untuk didengar siapapun itu. Ya. Nah, kita sudah panjang lebar. Wah, udah kenyang saya, dapat Tapi informasi belum, kalau saya banyak. belum Ya, kenyang. udah dong. Nggak, berharap kita nanti bisa ngobrol kembali Oke. gitu ya. Kita terima kasih untuk kesediaannya. Iya, terima kasih. Ayo, Kita- masih ada? Bentar lagi. Mau nambah air, minum dulu, Bang, minum. Kamu penakut? Ayo, Enggak Ayo. lah. ayo. Kenapa? Kenapa? Ada apa? Perempuan. Ini kan mau ditutup segmennya main Di saya apa di perempuan. mana? Yang di saya apa di mana? Yang di belakang. Nah, Di sana. Heeh. Oh, Bibi mau bikin kopi. nanti saya kenalin namamu ya, biar ikut ke rumah ya. Eh, Oke. Penasaran loh. oh enggak. Nah, ini ya. Tuh. Don't call me Farley if I'm scared to that Wih. lady. Wih. Minta Intinya jangan Menguatkan diri, man, yo man. ya intinya jangan terlalu Ini nyari penyakit nih. jangan terlalu takut banget. Enggak Jangan terlalu Slow. Jangan sok. berani banget. Hmm. Jangan pokoknya sesuatu yang terlalu tuh nggak baik ya. Watch my Sedang-sedang face. aja. Yang sedang-sedang saja. Watch my face. Look, I'm so scary. Yes. Nggak boleh, itu nggak boleh. Nggak boleh. Bismillah, la haula wala quwata. Ya, itu harus benar. Jadi nggak Closing boleh- dong, nggak closing. Nah, nggak boleh terlalu takut. Ntar kamu jadi gampang. Gomez silent. Oke. Silent. closing dong. Oh ya, baik, kita sudah banyak dengar banyak opini, banyak pendapat dan kejadian nyata. Mudah-mudahan itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin, amin, amin. Dan buat yang suka konten ini, share ke tetangga ada, teman, saudara, mantan juga boleh. Eh. Kalau nggak suka, silakan kritik ke kami. Mudah-mudahan ini menjadi muatan yang Bukan lebih yang bagus. yang suka. Kalau yang nggak suka, Yang nggak suka, kasih tahu orang. kasih ke orang. Sama aja kan. Omonginnya pokoknya yang penting biar viral. Terima kasih kasih. Mila Aku Gomez. minta maaf loh kalau ada salah-salah. Oh, kamu Oh, banyak enggak. salah sama saya, banyak salah. Aduh, Banyak habis salah. itu kita makan bareng. Bodo amat. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Terima kasih.